Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian ke video presentasi kita terkait implementasi fungsi boolean dengan multiplexer di 2024. Perkenalkan, saya Faisal Falhuda dengan NIM G6401231124 beserta rekan saya. Nama saya Trisyan Yosa dengan NIM G6401231122. Di sini siap untuk menjelaskan terkait bagaimana sih kita mengimplementasikan fungsi boolean yang sudah kita kerjakan dalam tugas pertama dengan multiplexer 2024 dengan Logisim. Maka dari itu, karena ini adalah keterkaitan dengan tugas pertama, yaitu minimisasi dengan menggunakan fungsi K-map dan juga truth table, maka dari itu kita akan sedikit mereview ulang terkait tugas pertama yang akan dilaksanakan oleh rekan saya Tristian Yosa. Kepada Tristian Yosa dipersilakan. Oke, baik. Nah, untuk review yang eh, di tugas yang pertama itu, kami berdua sudah membuat truth table pada pixel-pixel di nomor 11 karena ya kami kelompok 11 gitu. Nah, di sini diberikan pixel-pixel dari tiap karakter dari 0 sampai F dan kita mendapatkan pixel 11 di mana eh, pixel 11 ini eh, bisa dilihat di bagian F-nya itu untuk ya F-nya itu hurufnya itu angka pertama yang 11 itu yang di nol itu karena dia putih jadi nol kalau di hitam itu satu. Nah, jadi eh, pixel yang bernilainya satu tuh ada di minterm satu M1 M7. Cuman ada dua itu aja. Sisanya itu adalah bernilainya nol atau kosong. Nah, setelah kita membuat truth table seperti itu. Nah, kita buat keymap-nya. Nah, setelah buat keymap, didapatkan fungsi eh, untuk pixel kita yaitu Y aksen, X di N-kan dengan X aksen, di N-kan dengan Y aksen, di N-kan dengan Z, lalu di OR-kan dengan Y aksen yang di N-kan dengan X, yang di N-kan dengan Y, yang di N-kan dengan Z. Nah, seperti itu review dari truth table masing-masing pixel 11 dari masing-masing karakter dari 0 sampai F. Selanjutnya penjelasan multiplexer akan dijelaskan oleh Faiz. Baik, terima kasih Yosa atas kesempatannya untuk saya menjelaskan terkait multiplexer. Jadi, jika dilihat dari kedua gambar tersebut, mungkin sedikit rancu ya terkait apa itu multiplexer, tapi santai saja, dikarenakan setelah ini kita akan sedikit menjelaskan lebih lanjut lagi terkait truth table dan juga bagaimana penggunaan multiplexer ini dalam Logisim. Tapi secara singkatnya atau secara intinya, multiplexer itu di saat dimana kita sebuah rangkaian digital, gitu kan, sebuah elektronik itu menerima banyak sinyal input yang menjadikannya untuk sebuah satu output tunggal. Bagaimana maksudnya? Jika kita lihat di foto yang di sebelah kanan itu ada input S0, S1, dan S2. Di mana si S1, S0, dan S2 ini adalah select lines. Dan juga apabila untuk yang outputnya atau Y-nya itu ada ya seperti sum of minterm ada M0 sampai M7 mungkin, dan kalau di sini dari A0 sampai A7. Nah, setelah itu bagaimana? Ini itu sebagai apa? Nah, itu sebagai selected line gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menentukan selected line atau mungkin terkait data line gitu, data input, input line gitu dan sebagainya. Itu ntar saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Di mana di sini kita akan menjelaskan terkait truth table yang kita gunakan. Pertama-tama kita kan punya 4 variabel ya di awal-awalnya. Di mana kita ada Y, X, Y, Z gitu. Nah, untuk mencari selection line ini kita mengkurangkan dengan satu, yaitu jadi Y, X, Y. Kenapa demikian? Karena urutan awal itu dari Y, X, Y, Y, X, Y, Z. Dan untuk input lainnya itu, oh ya, saya mohon maaf, saya koreksi sebelumnya. Yang di bawah ini berarti apa namanya? Ada yang input line dan juga select line, bukan dua select line ya. Nah, balik kembali lagi. Nah, jadi untuk input line ini saya mengambil variabel terakhir atau alias Z gitu kan. Nah, setelah Z yang diambil, otomatis yang tersisa hanyalah WXY yang menjadikan selection line. Nah, setelah itu kita mau tahu sih input line ini ada berapa jumlah totalnya. Di mana kita menggunakan rumus 2 pangkat variabel kurang satu, yaitu 3. 2 pangkat 3 sama dengan otomatis 8. Maka dari itu bisa dilihat kalau di tabel-tabel sini, ini mungkin ada banyak sekali baris, namun di sini kita gabung menjadi 8. Jadi yang awalnya 16 menjadi 8. Begitu teman-teman. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terkait apa sih yang di blok kuning ini. Jadi dikarenakan kita mau mencari input 0, indeks 0, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Nah, ini kita menggunakan apa namanya? Dua dari truth table yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi karena kita mengambil input lainnya itu Z, kita ingin membandingkan apabila Z-nya itu sebagai input dan bandingkan dengan F gitu loh. Bagaimana hasilnya? Sebagai contoh, untuk yang
I0 ini hasilnya Z. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun hasil Z-nya ini nanti, inputnya Z-nya nanti, hasil F-nya juga mengikuti si Z. Jadi kalau misalnya Z-nya 0, F-nya juga 0. Jika Z-nya 1, F-nya 1. Dikarenakan F-nya mengikuti Z, otomatis hasil dari fungsi ini adalah Z gitu. Nah, untuk yang I1, kenapa bisa 0? Dikarenakan mau bagaimanapun input Z-nya tersebut, hasil akhir dari fungsinya itu pasti 0. Jadi mau Z-nya 0, mau Z-nya 1, itu fungsinya itu pasti 0. Dan dikarenakan hal itu, hasil dari fungsi UX, Y, Z ini sama dengan 0. Untuk yang I2 sama juga, semuanya jadi 0. Untuk yang I3, Z lagi. Mengapa demikian? Mari kita lihat lagi. Nah, seperti biasa, dikarenakan Z-nya mungkin mau 0 atau Z-nya mungkin mau 1, F-nya itu mengikuti bagaimana Z-nya. Jika Z-nya 0, F-nya 0. Jika Z-nya 1, F-nya 1. Nah, dikarenakan mereka sama gitu, bagaimanapun Z-nya berada, F-nya juga sama. Maka dari itu hasilnya Z. Nah, untuk I4, I5, I6, I7 itu sama semua, yaitu 0. Dikarenakan kalau bisa kita lihat tabelnya itu ada 00, 00, 00, 00. Jadi mau bagaimanapun juga input dari si Z ini, hasilnya pasti 0. Begitu, teman-teman. Nah, itu untuk truth table-nya. Sekarang bagaimana untuk penerapan di Logisim-nya? Bagaimana cara kita membuat multiplexer tersebut dan mengimplementasikan boolean sebelumnya ke multiplexer? Maka dari itu, untuk sesi kali ini saya serahkan kepada Mas Tristian Yosa. Terima kasih. Ya, baik, Mas Rais. Nah, di sini saya akan menunjukkan penerapan di logisimnya. Baik, oke. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuatkan seperti itu logisimnya. Nah, mohon maaf. Nah, di sini saya sudah enable atau menghidupkan si multiplexernya. Nah, sesuai dengan yang Mas Faiz bilang tadi, kita tuh punya cuman punya dua input ya, cuman ada Z dan nol saja gitu, tidak ada K1. Nah, di sini hanya ada dua seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, untuk kita coba satu-satu dulu aja ya. Nah, untuk tadi yang sudah dibuatkan tabelnya, untuk W, X, Y kan semuanya nol gitu. Itu fungsinya adalah Z. Nah, ketika kita nyalakan Z-nya, nah maka benar ini hasilnya itu satu seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya kita satu, nah si Y-nya satu, nah tapi kan di tabel itu ditunjukkannya itu nol ya. Kalau kita hidupin Z juga nggak akan hidup seperti itu. Nah kalau kalau kita nyalain nolnya baru satu, karena sesuai dengan tabel yang tadi itu hasilnya nol gitu. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan yang dibuatkan tabelnya tadi, di mana untuk eh, I0 dan I3 itu dia itu fungsinya adalah Z. Nah, nih kalau kita hidupin kan tadi 0 itu Z hidup. Kalau 3 itu hidup juga Z-nya. Sisanya itu 0, nah, 0, terus nih kalau kalau keempat juga, kalau keempat juga 0, kelima 0, ke 6, ke 6 juga 0, ke 7 juga 0. Nah, jadi nah, sudah sesuai ya dengan tabel yang sudah dibuat. Jadi bentuk apa di logisimnya seperti ini. Oke, sekian. Oke, oh ya mau ada tambahan lagi itu sebelah ini tuh ada, oh ya ini kan inputnya sebelah sini. Nah, inputnya yang tadi bilang Mas Faiz, terus ini ada datanya, sekali database-nya, ini buat enable-nya, ini buat outputnya seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.